Om Swastiastu. Perkenalkan, kita dari kelompok 5 akan memperkenalkan diri dari Argo sampai Angga. Perkenalkan, nama saya Iwayan Agus Pratama, saya absen 16. Perkenalkan, nama saya Yudi Ubedasika, absen 11. Perkenalkan, nama saya Ika Raditya Wiguna, absen 26. Perkenalkan, nama saya Iwayan Agus Triawan, nomor absen 37. Perkenalkan, nama saya Iwayan Angga Putra, nomor absen 25. Baik, di sini kami dari kelas PH5 kelompok 5 akan mewawancarai tentang sejarah Musabah Bantal yang ada di Desa Pemukuran. Di sini sudah ada saudara saya, salah satu warga setempat di Desa Pemukuran. Langsung ke yang pertama, bisa dijelaskan apa itu tradisi Musabah Bantal dan sejak kapan tradisi ini ada di Desa Pemukuran? Tradisi Musabah Bantal itu adalah sebuah kegiatan musabah atau persembahan yang dilakukan oleh masyarakat Pemukuran berupa sesajen yang utama seperti namanya bantal, adalah jajan bantal. Itu yang telah dilakukan oleh warga kami sejak dulu kala, jadi sejak desa ini ada, dan ini merupakan sebuah budaya yang dibawa dari desa adat Kalimantan. Jadi kita saksikan tahun lah desa ini ada. Ya, kalau makna sebuah ritual ya, atau persembahan itu kan secara umum pasti dalam keselamatan untuk kita semua dan di bumi beserta isinya, yang kita sering dengar dengan istilah wali. Wali itu artinya mengembalikan. Jadi sebagai ucapan terima kasih kepada beliau, dan maknanya semoga dengan apa yang telah kita lakukan sehingga kita juga diberikan keselamatan, kerahayuan oleh Dewa Betara Susunan itu yang ini. Ya, disebut Musabah Bantal itu karena persembahannya itu berupa jajanan bantal. Jadi bantal itu bukan bantal yang kita pakai tidur ya. Jadi jajan bantal itu yang dibuat dari beras ketan. Kemudian yang menjadi cirinya bantal di sini adalah, atau kekhasannya bantal di sini adalah dibuat dari isinya itu jajan beras ketan, kemudian dibungkus dengan daun ron atau daun naung. Kalau bantal-bantal secara umum kan biasanya persegi 4 kan, tapi ini panjang ya, kurang lebih bisa 15 cm atau 10 cm lah paling tidak, diikat dengan tali bambu yang namanya bisa 1 meter. Nah, talinya bukan bantalnya 1 meter gitu. Rangkaian dari Musabah Bantal ini kan biasa sebelum dilaksanakan kegiatan itu ada persiapan. Yang jelas Musabah Bantal ini dari segi waktu ada sasik ketiga kurang lebih bulan September. Tapi di sini ada 2 jenis atau 2 tempat persembahan yang memakai jajan bantal atau Musabah Bantal. Yang pertama ada yang dilakukan pada bulan Maret, nah itu dilakukan
pagi hari itu disasih ke Sango sebelum nyepi, disasih ke Sango sebelum nyepi. Kemudian yang kedua, nah itu datangnya setiap tahun sekali, jadi setiap bulan Maret sasih ke Sango, jadi tidak melihat tahun ganjil atau tahun genap gitu. Tapi Musabel Bantar yang kedua itu dilaksanakan di pura dalam tingit namanya, atau dalam Raja Pati, yang dilaksanakan pada sasih ketiga setiap 2 tahun sekali. Itu dilaksanakan kalau yang di bulan Maret itu dilakukan pada pagi hari, kalau yang di bulan September ini itu dilakukan pada tengah malam. Jadi dilaksanakan persembahyangannya tepat jam 12. Jadi itu dilaksanakan 2 tahun sekali, itu pada tahun ganjil. Nah, rangkaiannya yang pertama kan jelas persiapan bahan seperti mencari naung atau rom, dan membuat jajanan itu sendiri. Dan yang jelas pada saat membuat jajanan Bantar hampir seluruh warga terlibat di sini. Kalau kegiatan sanggut coba yang lain kan paling yang lebih banyak itu yang perempuan. Kalau ini yang perempuannya mengisi dengan jajanan tertentu, dan yang lakinya meningkat. Dan termasuk pada saat mengaturkan sesajen itu, jadi hampir setiap orang itu mau menjunjung dan sampai memikul atau negen itu. Nah, itu yang keluarganya sedikit bisa sampai ada yang pakai sanan itu negen lah, ecet ya. Tapi sekarang ya mungkin karena sudah terjadinya kemajuan daripada transportasi, di jalan juga sudah bagus masuk ke tempat itu, ya kebanyakan orang sudah mobil. Sampai di sana mungkin tenaga itu harus paling tidak dalam 1-2 angka itu, 1-2 angka ada 3 persembahan, 3 jenis, sehingga paling tidak keterlibatan dari orang. Siapa saja yang terlibat dalam pelaksanaan acara tersebut? Apakah seluruh warga terlibat? Ya seperti yang saya katakan tadi, jadi keterlibatan kalau sebuah persembahan itu kan semestinya memang persembahan apapun yang terlibat harus segenap warga, karena ucapan puji syukur kepada beliau itu tidak boleh diwakilkan. Nah, jadi kalau kami di perkumpulan itu memang sudah menjadi tradisi, seperti tadi kan membawa sesajennya, mencari bahan-bahannya, persiapannya itu memang keseluruhan warga terlibat. Nilai apa yang terkandung dalam tradisi Bantar dan masyarakat Madura? Ya, nilai-nilai yang terkandung di sini kan, jadi dengan adanya keseluruhan warga itu terlibat, nah ini artinya bagaimana kita melakukan persembahan yang memiliki makna ucapan puji syukur, mohon keselamatan kepada beliau, itu harus dilakukan oleh setiap orang. Jadi tidak boleh diwakilkan, karena iannya atau persembahan itu memang memiliki suatu tujuan atau makna bagaimana seluruh warga yang ada, seluruh alam beserta isinya harus diberikan keselamatan oleh beliau. Maka di sini kebersamaan, jadi gotong royongan, jadi saling sayang menyayangi di keluarga, dan terhadap sarana yang dipersembahkan kan ini bentuknya berupa ada yang namanya dedaunan, yang ini sebagai simbolis jadi kita membutuhkan alam.
perbedaan itu pasti akan terjadi ya. Jadi kita ketahui bahwa dari dulu sampai sekarang yang pasti adalah perubahan. Jadi perbedaan itu terjadi, tapi yang terjadi bukan perbedaan makna. Kalau makna itu dari dulu sampai sekarang tidak ada perubahan, tapi mungkin cara menyajikannya, kemudian manusianya. Kalau dulu mungkin karena keadaan, nah seperti mungkin adik-adik melihat foto-foto tempo dulu kan, kalau kita ke pura ada yang pakai ikat kepala, ada yang hanya dengan selembar kain kan gitu. Nah itulah mungkin perbedaannya. Jadi makna daripada kegiatan itu tetap sama. Apakah wisatawan juga diperbolehkan menyaksikan atau ikut serta dalam acara ini? Kalau menyaksikan ya boleh, tapi kalau ikut serta mungkin karena itu bukan budaya kan, rasanya kurang etis kita mengikutkan dia kan. Kalau mengikutkan artinya kita kan mengajak dia untuk melakukan. Kalau hanya sekedar ikut dalam artian dia ingin menyaksikan, bawahnya adik kan, anggap adik orang wisatawan datang ke liburan, baik wisatawan domestik maupun mancanegara. Jadi begitu lihat apa kan itu kan, nah, pasti bertanya, bolehkah saya ikut menyaksikan atau mungkin mengambil gambar kan itu kan. Nah itu boleh sepanjang para wisatawan itu tidak mengganggu, karena budaya itu sebenarnya terkait penglipuran sebagai desa wisata kan merupakan sebuah instrumen atau sebuah aktivitas yang bisa bernilai positif untuk pelaksanaan aktivitas tradisi kita di penglipuran. Jadi dengan adanya Nusa Penanggal, orang lain itu bisa melihat, oh ini orang di penglipuran melakukan sebuah persembahan kan gitu. Melihat bagaimana tantangan sesajen yang di luar. Jadi kan ada nilai artistiknya kan, keindahan yang tentang pidana gitu. Mungkin bisa katakan akan tertarik karena di desanya atau di tempatnya dia kan tidak mungkin menyaksikan seperti itu kan. Jadi intinya bisa dengan catatan tidak merusak dan mengganggu kehusukan atau aktivitas kita sebagai masyarakat penglipuran di dalam melaksanakan kegiatannya atau persembahan. Yang terakhir, menurut Bapak, apa yang harus dilakukan agar tradisi Nusa Penanggal tetap lestari di masa depan? Ya, lestarinya sebuah tradisi itu tidak terlepas daripada kita juga harus melestarikan yang namanya unsur-unsur pendukung daripada kegiatan. Tadi kan saya sudah jelaskan bahwa dalam aktivitas Nusa Penanggal itu yang dibutuhkan seperti tali kan dari bambu itu kan, kemudian daun naung atau ron itu yang dari naung dari pohon jago kalau kita tadi namanya sebutannya. Kemudian ada beras ketan, kemudian ada kelapa, ada gula arennya juga dari nau, ada buah-buahan, ada bunga-bungaan. Nah ini artinya supaya itu tetap lestari, kita harus melestarikan sumber yang menjadikannya sebuah persembahan itu. Itu maknanya bagaimana bahwa kita sebagai manusia ini harus selalu ingat kepada beliau, dan bukan ingat kepada beliau hanya menyembah saja atau membakti dogen kan ya kan. Jadi kita juga harus menghormati, melestarikan ciptaan-ciptaannya. Apa ciptaannya seperti kelapa, bambu dan lain sebagainya. Nah dengan kita hormat pada beliau, melestarikan ciptaannya, akhirnya prosesi atau keberlanjutan upacara yang menggunakan bahan-bahan itu kan akan tetap bisa berkesinambungan atau berlanjut begitu. Kalau kita tidak menghormati atau tidak memelihara itu, di mana kita akan cari bahan itu? Walaupun kita bisa persembahkan lain, umpamanya kita ganti dengan
burger saja gitu kan, tidak, maknanya kan bukan sabu bantal, jadi berarti tidak nah, gitu. Ya caranya ya seperti itu. Semuanya pakai menerima wawancara. Sekian presentasi dari kelompok kami tutup dengan Brahma Santi. Om Santi 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 Om. Om Swastiastu. 3. Om Swastiastu. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Sampai Agus. Perkenalkan, nama saya Iwayan Wiguna Putra, nomor absen. Aduh.